teknis. Baik, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini silaturahmi ya Bapak Ibu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul berarti kita punya itikat yang baik ya, kita punya niat yang besar, kita punya semangat yang besar untuk lebih efektif menjadi orang tua. Karena hari ini kita akan bahas masalah menjadi orang tua efektif. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengulangi rasa hormat saya, mohon maaf, saya minta kerjasamanya teman kecilnya, barangkali teman kecilnya. Bapak Ibu punya teman kecil? Ya, tolong di silent. Oke, saya tidak minta tidak aktifkan ya, tapi tolong di silent. Kemudian mohon tidak beraktivitas untuk sementara dengan gadgetnya atau androidnya atau apapun untuk sementara ini bersama kita, agar kita semua bisa betul-betul fokus, karena hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Saya singkat PKS, Parenting Kader Series ya. Kenapa? Karena kita semua kader ya. Ada yang kader nggak di sini? Yang kader nggak datang loh. Kader yang kader dalam mendidik anak, bisa nggak? Nah, jadi ini adalah program yang kita gagas. Walaupun rasanya untuk sebagian kita yang sudah beranak banyak, mungkin banyak itu relatif ya. Kalau saya nggak banyak, saya cuma punya anak 7 ya, cuma 7 saja. Itu ngerasa, waduh, anak saya sudah besar. Tapi by the way, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja karena waktu kita terbatas ya. Ini saya ungkapkan pertama kali. Mohon Bapak Ibu mencermati 3 poin ini sebagai tantangan kita sebagai orang tua. Jelas ya? Di akhir acara Bapak Ibu akan kami berikan salinan dari slide ya. Jadi bisa kita interaksi dengan yang di layar saja. Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus komunikasi informasi. Bagaimana anak-anak kita umur 2 tahun sudah bisa pegang, sudah bisa mengoperasikan HP, betul? Dan yang lebih prihatin, banyak orang tua bangga mengatakan anaknya pintar. Anak saya pintar banget loh, pegang HP merek apa aja dia bisa langsung, padahal belum baca manual booknya. Di sisi lain anak mulai membesar, tumbuh besar, SD, SMP, SMA, makin luas radius pergaulannya, makin luas apa yang dia tahu tentang dunia ini. Ini tantangan kita. Mungkin di Rajek ini atau Pasar Kemis atau Kabupaten Tangerang kita punya anak paling besar berapa? SMA, kuliah? Di sini mohon maaf boleh tanya, ada yang anaknya sudah kuliah? Ada? Ada Pak? Ada ya? Sudah kuliah ya Pak ya? Semester berapa Pak? 3, oke. Sudah masuk masa dewasa ya Pak ya? Ada SMA mungkin kelas 3 lulus, kelas 2 dan seterusnya? Banyak ya? Saya sangat prihatin dan saya tidak bisa tidur memikirkannya ketika saya berdiskusi dengan seorang ustadz ya, suami istri, ustadzah. Beliau berdua adalah muassis dakwah di negeri ini. Dan saya terus terang saya jadi menangis. Banyak anak-anak kader kita, ayah ibunya luar biasa, pejuang dakwah, muharib dakwah, muharikah dakwah. Anak-anaknya tersesat di jalan. Tanda kutip, ada yang pasang tato, ada yang jadi generasi punk, ada yang akhwat membuka kerudungnya, ada yang auzubillahi min dzalik. Itu ada di negeri ini.
Kami juga pernah mengalami mendapatkan amanah ketika mengelola sekolah Islam terpadu boarding school Al-Kafi. Kami diberi amanah untuk mendidik anak-anak kiadah kita. Ini tantangan kita. Kompleksitas kehidupan dan eskalasi persoalan sosial, krisis konsep diri dan identitas budaya. Anak-anak kita yang notabene dari lahir melihat ayah ibunya likoan, berinteraksi dengan Al-Quran. Anak-anak kita rajin membaca dan menghafal Al-Quran, yang mungkin dia masuk pesantren, di pesantrennya ketika pulang ke rumah Al-Quran ditinggalkannya misalnya. Yang akhwat kalau di asrama misalnya nih ya, ini untuk yang anaknya pesantren nih, karena anak saya dari 7, 3 di asrama ya. Anak perempuan diseru untuk menutup aurat dengan sempurna. Pas di rumah apa misalnya gak lepas kaos kaki, dia bilang tidak ada ustazah misalnya. Oh dulu pengalaman tuh ya. Ini tantangan kita ya. Oke, ini pertanyaan jujur. Kita harus ini Bapak Ibu ya, kita harus jujur dengan diri kita sekarang. Hari ini marilah kita jujur bersama. Tidak ada dusta di antara kita. Betul tidak? Banyak di antara kita menjadi orang tua tanpa dipersiapkan. Boleh tahu, saya akan sangat apresiasi bila di antara Bapak Ibu ada yang sebelum menikah mengikuti serangkaian serentetan workshop, lokakarya, pelatihan, seminar parenting, menjadi istri solihah, suami soleh, menjadi ayah ibu yang efektif. Ada? Bapak Ibu di sini ada yang punya profesi. Antum ya, antuna bekerja, punya keahlian ya. Apapun profesinya, itu ada pendidikannya. Yang menjadi guru sebelumnya sekolah keguruan, atau nyemplung jadi guru lalu tapi harus ya, misalnya guru honor ya, guru honor, bukan pendidikan, bukan orang pendidikan, tapi jadi guru. Tapi ketika menjadi profesi sebagai guru, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk menjadi guru yang baik. Seorang dokter, di sini ada tenaga medis, dokter, perawat, bidan. Adakah mereka yang tanpa sekolah? Insinyur, tukang insinyur, ahli mesin, ahli listrik, ada tidak? Oh ada Bu, itu otodidak katanya. By the way, otodidak itu adalah pendidikan. Ya nggak sih? Tapi ketika kita memberanikan diri melamar seorang perempuan bagi para laki-laki, atau menerima pinangan seorang laki-laki bagi seorang perempuan, saat itu kita bersiap diri menjadi seorang calon suami, menjadi seorang calon istri. Pernahkah saat itu kita, ingat ya, coba ingat tanggal pernikahan masing-masing. Saya menikah tanggal 3 November 1996. Apakah, coba ingat flashback dulu saat antum berani menghitbah seorang perempuan, pada saat itu menjelang proses pernikahan, antum melahap semua kitab literatur untuk menyiapkan diri sebagai calon suami, sebagai calon ayah yang hebat. Begitu pula para perempuan. Apakah antuna ketika antuna menerima lamaran seorang laki-laki, seorang ikhwan, seorang muslim, anti menerimanya karena kesolehan agamanya? Apakah sejak hari itu antuna melahap semua literatur, menyiapkan diri, mental, knowledge, pengetahuan untuk menjadi istri yang solihah, untuk menjadi ibu yang hebat? Apakah dulu kita lakukan beberapa tahun lalu? Saya bisa survei. Kalau perlu bikin survei. Survei membuktikan menjadi orang tua hanyalah konsekuensi dari sebuah pernikahan. Jadi orang tua punya anak deh. Atau kalaupun misalnya ada yang belum dikaruniai anak, misalnya ambil anak, itu kan konsekuensi dari pernikahan. Betul nggak?
batinkan. Bahwa kita semua orang-orang yang bersemangat dan mengaku teriak dengan takbir Allahu Akbar, bahwa dari rahim-rahim perempuan ini akan lahir anak-anak yang soleh, yang hebat, yang pintar, yang 20 tahun akan datang menjadi pemimpin negeri ini. Tapi mana knowledge-nya? Mana skill-nya? Ini prihatin sekali. Ya, maka dari itu, lihat, ini adalah kita nggak bisa lari dari kenyataan ini. Kita sebagai penentu utama keberhasilan dalam persatuan anak soleh, pemimpin masa depan. Silahkan direnungkan kembali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim tentang ramalan Rasulullah. Salah satu ramalan Rasulullah itu ada sebuah kitab ramalan Rasulullah, judulnya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, lalu para sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, kira-kira yang ditaklukkan, yang akan takluk mana dulu, Konstantinopel atau Roma? Maka Rasulullah katakan, kotanya Heraklius akan jatuh ke Islam lebih dulu. Konstantinopel. Kalau Bapak Ibu yang suka membaca sejarah, itu sudah ditaklukkan. Ya, Muhammad Al-Fatih, seorang sultan besar. Tapi Roma sampai hari ini belum ditaklukkan. Di sana ada duduk tahta Katolik. Siapa yang akan melakukan Roma? Itu Islam, dan akhir zaman kiamat tidak akan datang sebelum Roma ditaklukkan. Siapa penakluk Roma? Itu adalah anak cucu kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan bergetar hati saya mengatakan ini. Bapak Ibu, apakah anak cucu itu adalah berdarah raja? Ya betul. Apakah itu dari raja? Apakah dari Indonesia? Oke. Kalau demikian, ya, kalau demikian, saya bertanya hari ini kepada antum semua yang ada di sini, penting nggak sih kita duduk bareng? Nggak peduli deh, udah terlambat. Saya udah nikah 10 tahun, saya udah 15 tahun, saya 18, saya 20 tahun. Nggak peduli deh. Penting nggak sih ada kajian khusus untuk kita belajar lagi menjadi orang tua efektif? Penting nggak sih Bapak Ibu? Ini pertanyaannya, pertanyaan retoris ya. Penting nggak sih? Saya pribadi dan Pak Joko, insya Allah mohon doanya. Kami sedang menyiapkan, kami masih belajar terus sampai hari ini. Kami sedang mendalami satu kurikulum nanti yang bisa diterapkan oleh keluarga-keluarga di semua keluarga, ya. Dan ini adalah ini baru mimpi PKS, Parenting Kader Series, ya. Entahlah nanti kalau di Kabupaten Tenggarang tidak mau, kita akan lempar kemana aja, ya. Kita lempar ke sekolah-sekolah. Dan insya Allah mohon doanya, saya akan wakafkan ini kepada umat. Saya tidak akan minta di hire secara profesional, karena Bapak Ibu tahu, antum di sini sorry ya, please ya, jangan salah paham. Antum di sini mengeluarkan infak berapa, ya? Kalau yang mungkin pernah ikut parenting secara profesional, gitu ya. Dan mohon maaf, kebanyakan rata parenting yang profesional itu jarang sekali mengupas substansi Quran dan hadis, lebih kepada yang sifatnya modern. Tapi akar permasalahannya jarang diangkat. Itu harus bayar 500.000, ya, 700.000 2 hari. Kami kebetulan punya anak kami sekolah di Sumatera Barat sana. Salah satu sekolah anak kami itu mewajibkan orang tuanya mengikuti parenting. Kalau tidak ikut parenting, nggak boleh ambil ijazah, Pak. Kalau orang tuanya tidak ikut parenting, maka ijazah ditahan, tidak bisa ambil ijazah. Maka wajib, sekolah itu mewajibkan orang tuanya ikut parenting.
2 hari berturut-turut parenting dasar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan itu full on time ya, on time ya. Anak saya alhamdulillah yang pertama sudah selesai SMA dari Dinia Putri Padang Panjang, yang kedua masih kelas 10 di sana. Itu wajib, saya pikir bagus juga nih, saya mau provokasi para sekolah untuk mewajibkan ini. Nanti saya bilang pas sekolah, ijazah dan kasih, rapot dan kasih, saya mau bilang begitu. Oke, kita masuk ya sini ya. Baik Bu, ini mohon maaf ya, ini agak serius, oke? Karena kita akan bahas dari substansinya. Sebenarnya kita semua sudah jadi orang tua kan? Mohon maaf ini bukan ngajarin, ini cuma sharing aja. Saya juga masih belajar. Sebenarnya apa aja sih? Ya, Umi, Abi, ayah, bunda, nyak, babe. Apa sih? Kita mau sukses nih didik anak, apa sih faktor-faktornya? Coba, apa sih yang pertama? SABAR ya. Sabar. Boleh tahu apakah sabar itu? Apa Pak, Bu? Sabar itu apa, Bu? Susah tapi bisa. Oh, itu baca itu. Apa sih? Abi, Bi, apa Bi? Sabar tuh, Bi. Menahan diri dari marah. Oke. Apa lagi? Baca ayat. Itu. Oke. Apakah sabar itu? Aduh Bu, saya kurang sabar apa ngadepin anak saya? Ada Umi gitu. Ini hasil curhatan banyak sekali Umi ke saya. Oke, gimana? Sabar, apakah sabar itu ngomong-ngomong apa sih sabar? Ya Allah, sabar. Apa sabar itu? Ikhlas, oke? Menahan diri dari marah, ikhlas. Apa lagi? Betapa sering ya kita mengucapkan ke suatu kata, tapi kita harus diam ketika ditanya apa definisinya. Ini pelajaran bahasa ya. Apa Kak makna as-sabr? Ayo dong. Sering bilangin anak. Ayo para suami bilang sama sama istrinya. Sabar nih, sabar. Ya. Abi suka nggak ngasih nasihat kepada istrinya? Para Abi. Atau kembali menahan suatu keinginan. Jadi pengen tapi tahan dulu gitu ya. Oke? Sabar ada 3. Oke? Satu lupa. Ya, dia maafkan deh yang lupa. Oke, itu sabar dalam 3 hal ya. Sabar ngapain dalam 3 hal itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya Pak. Secara kata sih itu sabar itu bertahan pada posisinya. Bertahan pada posisi. Tidak berubah. Pokoknya itu namanya stabil. Stabil. Oke, Pak. Oke. Bertahan pada posisinya, stabil. Boleh kita buka sekarang ya? Apakah sabar itu? Ya? Versi pemateri, bukan Pak. Ini bukan versi saya. Ya, ini bukan. Ini adalah dari kamus besar ya. Ya, jadi kita bil ilmi ya Pak ya. Bukan dari terima wangsit gitu. Sabar aja. Ini Pak, Bu. Sabar adalah pengendalian diri dalam merespon segala peristiwa agar respon tersebut memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Anaknya susah mandi, Uminya mau berangkat parenting ke sini. Gimana tuh caranya? Harus sabar. Tapi nih anak kagak mau mandi juga. Ya udah Umi tinggalin ya. Gimana tuh? Ya. Sabar nggak? Suami pulang kerja capek-capek, yang diharapkan sampai rumah istrinya sudah harum wangi gitu ya, anaknya udah cantik ganteng, udah bagus-bagus ya, makanan sudah tersedia, teh hangat kesukaan sudah siap diminum. Sebenarnya ya. Gimana begitu nggak sih speknya? Iya. Itu catat-catat.
halaman rumah kotor belum disapu, istrinya masih pakai daster bau bawang. Wah, ada begitu banget ya, fakta ya. Ya, anaknya belum mandi. Oh, bukan di sini, alhamdulillah. Abi, apa yang Abi respon? Coba, apa respon apa yang ada? Pertama, ini respon pertama loh ya. Respon pertama yang sang suami keluarkan apa? Apakah masuk rumah, taruh tas, buka sepatu kaos kaki, taruh tas, lalu ambil sapu, si Abi ini menyapu halaman? Sweet gitu ya. Oh, pingsan ya Allah. Atau assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kok istrinya di mana gitu jawabnya teriak. Terus apa? Oh, hati-hati catat kok pergi lagi. Oh, ini fakta sehari-hari ya. Sabar ya. Umi ngapain aja? Ada gitu ya? Umi ngapain aja nih? Bagi catatan bagi umi-umi yang ibu rumah tangga, maksud 100% tidak ada kegiatan apapun kecuali di rumah dan liko paling perginya. Ada nggak di sini kegiatan kayak gitu? Banyak ya? Ibu rumah tangga sejati, hebat ya? Tanya, hebat ya ibu rumah tangga sejati, jam kerjanya 24 jam, gajinya nggak jelas, nggak boleh cuti. Iya, sabar gitu ya. Gimana mimpi catat ya di buku liko, tulis, ya Allah, saya mohon bantuan agar suami saya kasih uang belanja minimal 15 juta lah, nggak usah banyak-banyak. Wah, ini matre, wah dimarahin sama Abi ya. Aduh, Bu Min ngajarin istri saya matre ya. Ini, jadi respon pertama Pak Bu, respon pertama, ya, anak pulang sekolah langsung main dulu, ya, nggak langsung pulang ke rumah, ya, belum makan, ya, pulang-pulang, ya dia bajunya basah, hujan-hujanan, ya, belepotan, ya, karena main bola di lapangan. Gimana Umi merespon pertamanya? Respon pertama, apakah sambil tulang pinggang gitu ya? Aduh Jundi, kemana aja? Apa gimana? Ya ampun, apalah coba. Astagfirullah, sambil bayangin, astagfirullah. Atau langsung ditarik anaknya, langsung bawa kamar mandi diguyur. Tidak bicara, tapi langsung menarik anaknya, kamar mandi diguyur, semua diam tanpa kata sepatah pun, diam saja, tapi dengan gesturnya, dengan bahasa tubuhnya seperti itu. Coba, dalam sehari-hari. Ada yang lebih ekstrim lagi. Ini ikhwan ya. Apa yang respon pertama yang dilakukan oleh seorang ikhwan yang soleh? Mendapati istrinya selingkuh. Sadis ya. Kita lihat ya. Kita lihat di berita ya. Kita lihat di berita banyak ya. Pembunuhan dilakukan ya, suami membunuh istri atau istri membunuh suami karena seperti ini, ada pil ada wil. Ini kejadian loh di kalangan kader. Ini memang masalah internal ya, rumah tangga. Atau misalnya gimana respon seorang ibu, seorang umi, seorang istri? Gimana seorang istri merespon ketika suaminya bilang, aku mau nikah lagi, boleh nggak? Oh saya nih, ini malaikat dengar ya. Saya sudah nyiapkan calon istri untuk suami saya sekarang. Tapi suaminya nggak mau, gimana dong? Ini ngomong-ngomong ya, kita ya kembali ke sini. Sabar, kita mengendalikan diri dalam merespon segala peristiwa, terutama peristiwa tidak kita inginkan. Kalau semua peristiwa kita hadapi semuanya aman, damai, sentosa,
sesuai harapan kita, nggak perlu sabar Pak Bu. Ya nggak sih? Istri soleha, rajin tilawah, pinter masak, pinter dandan, anak semuanya beres. Bi, ngadepin istri kayak gini nggak perlu sabar, ya nggak? Ngapain? Yang perlu di apa tuh kalau nggak bukan sabar ngadepin orang perempuan kayak gini? Ada dua nih urusan orang beriman. Kalau nggak sabar apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih banget kau kasih aku istri surga. Aduh, ini gimana nih misalnya? Apa namanya? Apa sih bahasanya tuh? Artinya kenyataan tidak sesuai harapan. Nah ini dia. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, ini dia kalimat ini. Sabar. Nah, itu ada kata kecil tadi yang ibu baca, susah tapi bisa. Rasanya gimana coba di hati kita kalau kita bilang susah tapi bisa? Dibalik deh, bisa tapi susah. Enakan yang mana ngomongnya? Susah tapi bisa. Sabar itu susah memang, tapi bisa. Selalu merespon positif. Selalu merespon positif. Ya, yang tadi kejadian pulang kerja kayak begitu, langsung dong. Ya, Abi yang sabar, suami yang sabar, langsung sing-singkan lengan baju, dia ambil sapu nyapu, dia ngepel, ya. Langsung tuh dibersihin rumahnya, ngepel. Umi hari ini repot ya Mi. Aduh, maaf ya Mi ya, Abi pulangnya kesorean. Itu kelepak-kelepak istrinya, langsung feeling guilty juga. Aduh, suamiku baru pulang kerja, capek-capek langsung. Aduh Bi, maaf ya Bi, maaf ya. Aduh, Umi harus belajar manajemen waktu. Gak apa-apa, kata Binya. Mantap ya. Besok kita lagi. Kenapa? Saya sampaikan hal-hal yang sehari-hari. Ya. Luar biasa ya kalau di rumah kita ada CCTV tuh. CCTV jadi ada TV-nya dong. Ada sisinya enggak ada. Sisinya ada Pak. Aduh jangan Pak, saya nggak mau sisi Pak. Sakit kritis ya sisi itu. Nah itu ya. Jadi respon kita ini, respon pertama kita memberi manfaat buat diri kita loh. Ketika kita pertama datang tadi menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, respon pertama kita adalah kita positif, maka manfaat buat diri kita kita husnuzon dengan baik sangka. Oh mungkin istri saya sedang kurang sehat sehingga sampai sore belum selesai urusan kerjaan. Oh tadi mungkin ada apa itu husnuzon. Perlu 70 alasan baru ente boleh suzon. Itu kata siapa bilang? Umar bin Khattab. Ente boleh seuzon kalau ente punya 70 alasan baru boleh seuzon. Bayangkan, ngadepin anak yang susah diatur, ngadepin anak yang candu sama HP game, candu televisi, malas belajar, malas sholat, gimana tuh? Nanti ada ya, oke. Manfaat buat diri sendiri dan orang lain. Nah ini adalah ayat-ayat, beberapa ayat yang berhubungan dengan sabar. Ini kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Silahkan kalau ada bawa Al-Quran silahkan dibuka. Al-Kahfi 65-82. Kalau kita baca dengan seksama, ini kisahnya sudah difilmkan. Ya anak-anak kita mungkin sudah hafal. Bagaimana Nabi Khidir dan Nabi Musa minta menjadi siswa, menjadi muridnya. Khidir, aku mau dong belajar. Kata Khidir, gak usah, kamu gak akan bisa. Sabar. La tastati ma'i sabra. Kamu tidak akan bisa bersabar sama saya, kata Khidir. Tapi kata Musa, oh insya Allah kamu akan lihat saya adalah orang yang sabar. Musa bilang begitu. Ini dia. Ini kalimat note-nya yang dicatat ayatnya ini. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar pada sesuatu yang kamu belum cukup pengetahuan tentang itu? Artinya, ini adalah jawaban atau kiat yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa bersabar. Satu adalah dengan
Pengetahuan. Pengetahuan. Bu, susah, sabar bu, anak satu aja kayak 10. Siapa bilang gitu? Ada, banyak. Ibu-ibu, aduh bu, ngurus anak banyak, susah ya bu ya, saya aja satu kayak 10. Itu banyak tetangga saya yang bilang gitu. Bu Min, aneh ya, anaknya banyak lagi kumpul kok kayaknya gak kedengaran suara ya, pada kemana anaknya? Oh ada. Tetangga masuk rumah, assalamualaikum Bu Min, sepi amat. Anak-anak pada kemana? Ada yang sedang membaca buku, ada yang sedang menggambar, ada yang sedang ngetik, ada yang sedang mencuci piring, macam-macam. Ya, ada yang berantem, ada kadang-kadang berantem. Anak saya bukan malaikat, tapi juga bukan jin. Anak saya manusia. Karena ayah ibunya manusia, anaknya juga manusia. Manusia itu condong kepada keburukan, tapi juga bisa condong pada kebaikan. Optimis, ya. Pengetahuan. Bagaimana suami menghadapi istri? Harus lihat di scan. Nih istri kita umurnya berapa? Perempuan umur sekian tuh seperti apa kecenderungan? Coba di MRI. Otak perempuan itu seperti apa kecenderungannya? Jangan marah sama istri yang suka minta ini itu. Minta baju baru terus, minta jilbab baru terus. Karena memang otak perempuan itu tengahnya paling besar itu yang nomor 1 adalah shopaholic, gila belanja, kecuali saya. Karena nggak punya duit itu, oh enggak ya. Jadi memang perempuan begitu, urusannya belanja. Makanya hati-hati ibu-ibu kalau mau belanja harus punya catatan. Haram hukumnya ente pergi kemana-mana mau belanja, ente kagak pakai tulisan. Tulis bu, apa yang mau dibeli, dan ente harus pasang kacamata kuda. Cuma itu aja. Banyak jin, oh jangan nyalain jin. Jinnya ada dalam diri sendiri, jangan-jangan. Itu perempuan itu yang kedua. Hal-hal sepele aja dibikin ribet, itu perempuan. Saya perempuan. Hal-hal sepele, aduh ini, oh dibesar-besarkan, itu perempuan. Nah, ibu-ibu harus tahu laki-laki apa isi otaknya. Supaya dengan pengetahuan ini kita bisa lebih bersabar menghadapi suami kita. Begitupun sebaliknya, suami bisa lebih sabar menghadapi istrinya. Jadi kalau kasus kayak tadi suami mempergoki istrinya selingkuh, sabar. Boleh jadi istrinya selingkuh karena kontribusi andil sumbangsi kelakuan suami. Ataupun sebaliknya, ketika istri misalnya menghadapi kenyataan suaminya punya wanita idaman lain, sabar. Istighfar pertama, dan kedua husnuzon dan evaluasi diri. Boleh jadi kita perempuan memberi kontribusi besar terhadap kegiatan yang itu memang negatif. Seperti itu. Ya, ada ini kisah dikit aja ya. Ini kisah nyata. Ketika seorang suami mempergoki buka email istrinya, ternyata istrinya meng-email-emailan dengan laki-laki lain. Laki-lakinya tuh ikhwan juga, tapi email-email itu sudah bernuansa istimewa. Tahu ya, paham ya? Apa yang dilakukan suami? Suami memanggil istri. Suaminya hanya bilang, kamu ada apa dengan si itu? Oh ini banyak sekali kisah seperti ini. Apa yang dilakukan oleh suami di malam harinya? Suaminya bangun malam, sholat tahajud, nangis keras-keras. Lalu dia bangunkan istrinya, dia bilang, saya minta maaf. Boleh jadi kemaksiatan yang kamu lakukan sekarang ini adalah juga disebabkan oleh saya yang kurang perhatian sama kamu. Istri itu, perempuan tuh senangnya diperhatiin pak. Jadi antum sering-sering SMS sama istri. Umi lagi ngapain? Udah makan belum? Itu si Umi kelepek-kelepek digituin sama suami. Perhatian, puji-puji istri. Aduh Umi cantik banget. Umi I love you full. Itu pengetahuan, harus tahu karakter perempuan seperti apa, karakter laki-laki seperti apa. Laki-laki umur 40, 30, 50 seperti apa. Laki-laki nggak pernah punya menopause ibu-ibu. Perempuan punya menopause. Itu dari sekarang harus punya pengetahuan terhadap itu. Punya anak. Nih ngomongin tadi ngomong keluarga ya, sekarang anak.
Anak antum berapa? 1, 2, 3, berapapun anak kita beda. Mereka beda satu sama lain. Jangan sampai sekali-kali kita bilang sama adik, sama kakaknya, kamu tuh kayak adik kamu dong. Tuh adik kamu aja rajin, pinter, rajin sholat, nurut, kamu maunya main terus. Haram hukumnya orang tua ngomong kayak gitu sama anak. Gimana kita? Kenapa respon kita seperti itu kepada anak? Karena kita nggak ngerti keunikan anak. Umur bayi kayak apa? Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai anak kita berumur 40 tahun kelak beda jiwanya. Kalau kita paham itu, insya Allah akan terbantu untuk bisa sabar menghadapi itu. Jadi kalau orang tanya gimana sih supaya sabar? 1, pengetahuan. Oke? Nah, ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24. Di sini ayat 22-nya Allah menerangkan karakter. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Karakter orang yang ridho, yang meridho Allah, orang yang selalu membalas keburukan dengan kebaikan dan seterusnya. Lihat. Coba silakan direnungkan, silakan dipelajari. Ar-Ra'd ayat 22-nya. Lalu 23, mereka akan dimasukkan Allah kepada surga Aden. Lalu ayat 24-nya, Masya Allah, di surga itu akan terbuka semua pintu, dan setiap pintu, di segala penjuru pintu itu ada malaikat yang menyambut mereka dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum. Kita bisa bilang sama diri kita, sama pasangan kita, sama anak-anak kita, kita kumpulkan keluarga kita bilang, nak, mau nggak kita bersama juga di surga nanti? Ternyata mau masuk surga mutlak, syarat mutlak adalah sobartum. Ini sudah jelas. Salamun alaikum bima sobartum. Kalimat yang disampaikan oleh malaikat kepada para penghuni surga yang masuki surga. Salamun alaikum, keselamatanlah untuk kalian atas kesabaran yang sudah kamu lakukan waktu hidup di dunia dulu. Jadi sepanjang hidup kita memang harus terus bersabar. Sabar ada batasnya. Isbiru wasabiru warabitu. Allah suruh kita sabar, terus lipat gandakan sabar. Kalau ibaratkan bawang bombay itu Pak Bu, ada lapisan ya. Sabar lapisan pertama jebol, ada lapisan keduanya, jebol lagi, ada keduanya, seterusnya. Jadi subhanallah ya. Salamun alaikum bima sobartum. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Allah memberikan penguatan kepada orang yang menghadapi musibah dan kesusahan. Ista'inu bisabri wassalah. Antara sabar dan sholat, mana duluan utamakan sama Allah? Sabar. Kalau kita kaitkan dengan pengertian sabar tadi, pengendalian diri dalam merespon segala peristiwa, maka betul bahwa merespon secara positif apapun yang kita hadapi, kita respon secara positif, itu akan menolong kita. Kita akan tertolong. Misalnya yang bekerja, pekerjaannya sedang kurang bagus gitu ya. Apa mau patah hati, mau putus asa, aduh kayaknya saya nggak cocok di pekerjaan ini, saya mau resign saja. Atau bagaimana, itu respon kita. Kalau yang positif itu akan menolong kita untuk menguatkan kita. Hari ini anak-anak SMA kelas 12 yang mendaftar program undangan kuliah hari kemarin, itu pengumuman. Dan anak saya tidak diterima. Itu program rapor kan, cuma pakai rapor, kirim rapor ke kampus-kampus ya, lewat sekolah. Itu biasanya anak saya dari Sumatera Barat pilih University Negeri 11 Maret, ambil desain komunikasi visual dan farmasi. Kemarin sore malam maghrib bilang, "Ibu, aku nggak lulus." Alhamdulillah. Saya bilang, karena Allah sudah menyiapkan yang lebih baik dari itu. Yang penting kamu usahanya sudah maksimal. Masih ada kok peluang yang lain. Cina masih menunggu, Malaysia masih menunggu. Insya Allah mudah-mudahan nggak di Solo, mungkin di Cina. Kalau nggak di Cina mungkin di Malaysia. Kalau nggak di Malaysia mungkin di Prudential. Saya bilang oh jadi promosi ya. Boleh dikit ya. Oke. Ini ista'inu bisabri wassalah.
Innaha lakabiratun. Nah, itu dia. Susah. Kabirah, susah, berat. Sabar itu berat, sholat itu berat. Kalau lagi susah-susah, banyak musibah, banyak masalah, sholatnya rajin. Tapi kalau sudah lewat masanya, susahnya diganti senang. Tadi Pak Asep bilang apa kabar? Senang, senang terus. Sabarnya berkurang, sholatnya berkurang. Ini, auzubillah min dzalik. Tapi di sini coba perhatikan, ada kalimat illa alal khusyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sabar itu bisa bagi orang yang khusyuk. Nah, berarti kalau kita masih merasakan, kok saya susah banget ya jadi orang sabar. Nah, berarti sebelum menjadi orang sabar harus jadi orang khusyuk dulu. Orang khusyuk itu apa sih? Nah, ini sama Allah definisinya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi ternyata orang yang yazunnu, husnuzon, yang punya zon, yang punya prasangka pasti akan ketemu sama Tuhannya. Dan Masya Allah, hanya orang yang masuk surga saja yang bisa ketemu sama Allah. Yang masuk neraka nggak akan bisa lihat wajah Allah. Kalau selalu mengharap ridho Allah, maka ya sudah, semua jadi enteng. Ya, income pengennya sih naik, tapi kok masih besar pasak daripada tiang. Ya udah, dunia enak banget deh ngomongnya kayak gitu. Udahlah dunia. Gitu, kita harus bisa menghibur diri kita supaya dunia itu bukan di hati kita, cuma di tangan, gitu loh. Iya kan? Saya baca di Piungan kemarin berita yang bagi saya itu excited ya. Abu Trika, pesepak bola Mesir ya, yang semua hartanya di freeze, dibekukan karena dia mendanai Ikhwanul Muslimin. Dia bilang apa? Kami mencari harta itu untuk kami letakkan di tangan kami. Dunia. Walaupun saya bilang sama anak-anak saya, anak saya yang paling kecil umur 3 tahun, dia bilang gini, ibu berhenti kerja. Oke, ibu akan berhenti kerja kalau ibu sudah punya income 1M setahun minimal. Bisa nggak? Ya, artinya kita akan lakukan itu. Apakah itu materialis? Terserah ya, mindsetnya masing-masing. Oke, kembali ke sini. Ya, tadi nomor 1 faktor utama pertama adalah sabar. Yang kedua ini, kita harus punya standar mutu. Pak Bu, terutama yang bekerja di perusahaan, apakah sih mutu itu? Apakah mutu itu? Kualitas. Apalagi? Apakah mutu itu? Karena ternyata dalam mendidik anak kita harus punya standar. Harus punya standar Pak Bu, harus punya standar. Yang antum kerja di pabrik sepatu, tuh sepatu ada kan QC-nya ya. Pas yang di QC itu akan lihat nih sepatunya layak atau tidak. Kalau enggak dia kan akan nggak akan dimasukkan ke sana. Nggak sesuai dengan standar. Nah, dalam mendidik anak ada standarnya. Nah, kalau kita mau sukses kita harus pakai standar itu. Apa standar? Standar itu apa? Mutu itu apa? Standar mutu. Paham standar mutu dalam mendidik anak. Apa mutu itu? Apakah mutu itu? Nah, ini dia. Mutu adalah suatu tindakan atau ucapan atau produk atau benda yang memenuhi standar maksimal dan fungsi tertingginya. Artinya, kita punya anak, kita mau jadiin apa dia? Kita akan jadikan dia. Kita akan bantu anak-anak menjadi muslim, muslimah yang sehat, yang soleh, yang pintar, yang apa lagi? Yang kreatif, yang rajin, yang punya leadership bagus, yang punya komunikasi bagus, apalagi yang punya tasawur, visi yang jauh ke depan, apalagi yang rajin membaca. Itu standar mutu. Itu beda, masing-masing kita beda. Kita bisa lihat kalau kita datang ke rumah-rumah kita akan berbeda. Dan semua itu memang ya tergantung pada cara berpikir kita. Nah, sekarang kita sebagai kader ikhwan akhwat, sebagai muslim-muslimah, sebenarnya apa standar mutu kita dalam mendidik anak? Apa sebenarnya? Ini bukan? Setuju nggak? Ya nggak sih? Ini kan? Jadi yang menjadi patokan adalah Al-Quran. Udah bener belum nih kita didik anak? Ini adalah apa Pak Bu? Kalau dalam di perusahaan tuh
quality control itu ini ya, patokannya kan ada standarnya di sini. Masya Allah, konon katanya di sini 6.666 ayat. Mungkin kita sudah berapa kali, berulang kali hatam, tapi hatam membaca Al-Quran tidak berarti sudah hatam memahaminya, bukan? Nah ini dia masalah kita, ya, PR kita semua, ya. Yang ketiga ini tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Dari nanti kita preteli ya yang tadi. Yang faktor utama yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu? Kita sebagai suami punya tanggung jawab, sebagai istri punya tanggung jawab, sebagai ibu punya tanggung jawab, sebagai sebagai abi, sebagai ayah punya tanggung jawab. Sekarang apakah tanggung jawab itu? Ngasih uang belanja cukup, gitu kan? Kalau suami ke istri, udah cukup belum, Mi? Lebih tuh, lebihnya cinta. Kita tuh orang timur itu kayaknya masih agak aneh gitu ya kalau kita ngomongin masalah cinta, masalah kalau ngomong happy kayaknya aneh ya. Ya gitu ya, masih aneh, kosakata yang aneh gitu kalau bilang aku cinta kamu gitu ya. Uhibuki, uhibuka. Ya. Dia tanggung jawab adalah mengerjakan amanah secara tuntas sesuai standar yang tadi ya, yang terkandung Al-Quran dan Sunnah, dan mengambil konsekuensi atas dampak dari amanah tersebut, ya. Jadi kita punya konsekuensi kan, ya nggak sih? Ya, maha berat loh kerjaan sebagai ayah dan ibu tuh maha berat loh. Tapi jangan bilang yang belum punya anak, alhamdulillah aneh belum punya anak, kan gitu. Ini pernah ya baca hadis yang konon katanya seorang orang tuanya masuk surga, lalu anaknya masukin ke neraka, lalu anaknya bilang apa, protes sama Allah, aku nggak pernah diajarin sama orang tuanya diambil masuk neraka bareng-bareng, gitu ya. Waduh, serem ya, urusannya serem ya kayak gitu. Nah ini, apa kita sudah melakukan tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dengan baik dan benar sesuai standar? Ya, apa yang dipertanggungjawabkan sebenarnya? Ini dia ucapan kita pada anak. Coba bangun tidur tadi, apa yang kita ucapkan? Menyambut, ucapan sambutan, ada tadi sambutan ya dari Pak Asep. Apa yang kalimat apa? Ingat nggak tadi pagi ketika Abi pertama kali lihat anaknya bangun, apa kalimat pertama sebagai sambutan dia bangun tidur? Umi gimana? Misalnya dia kesiangan ya hari Minggu ya, hari libur. Apakah langsung bagus ya, mentang-mentang libur, sholat subuhnya libur juga? Ada yang kayak gitu. Gimana? Atau misalnya anak kita nggak bangun juga karena libur ya, susah dibangunkan untuk sholat subuh. Gimana cara ngebanguninnya? Berarti kan ucapan pertama. Gimana? Apakah kita bisikin di telinganya, Assalamualaikum Mas Fahmi, ayo bangun sholat subuh dulu, ayah sayang Fahmi. Apakah itu? Apakah ucapan-ucapan cinta, sayang yang sering didengar oleh telinga anak kita dari mulut kita sebagai ayah bundanya, sebagai umi abinya? Ketika anak bangun unyu-unyu bangun gitu, Assalamualaikum, alhamdulillah anak umi udah bangun. Ngompol nggak? Ayo, oh ya, ayo kita bangun, ayo mandi apa? Begitu. Ucapan, perbuatan, keputusan, kita memutuskan sesuatu buat anak kita. Bagaimana? Itu semua dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah. Ini dia. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh nanti terhadap mutu anak. Ini ya, soleh. Saya tuh pernah diskusi sama suami saya. Ayah, saya bilang, saya manggil dengan suami saya Masko. Masko, yang namanya soleh itu bukan Masako ya. Soleh, orang soleh belum tentu loh. Saya bilang gitu. Tapi suami saya mengajari saya bahwa soleh itu, yang namanya soleh itu udah bener semua. Orang itu kalau soleh udah bener semua. Namanya ganti semua. Terus saya bilang, tapi itu apa
jadinya ada nih ya, bapak-bapak, maaf punten ya, ini kasus ya. Bapaknya rajin ke masjid, rajin ngaji gitu kan. Tapi anaknya bandel, bukan bandel ya, anaknya tuh ngomong kasar dan seterusnya. Atau Pak Haji gitu ya, Pak Haji, Bu Haji, anaknya narkoba misalnya gitu ya. Kata Pak Joko gini, soleh itu tidak bisa disamakan hanya sesempit itu, orang rajin ke masjid, pakai koko, peci tiap hari, tilawah Qur'annya 1-3 juz 1 hari, bukan itu saja makna soleh. Oh ya saya dibuka, oh bener ya. Tapi kan kita gini ya, coba kita berpikir kalau orang soleh itu apa sih? Soleh itu adalah orang yang rajin ke masjid, sholatnya tepat waktu, baca Quran tiap hari minimal 1 juz, saum nggak pernah lewat sunnahnya. Itu maksudnya itu yang tampak keluar ya. Tapi sebenarnya soleh itu semua sikap positif berkumpul dalam diri satu orang, itu dia soleh. Itu dia soleh. Nah ini surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9 ini adalah Masya Allah ya, saya selalu ini dahsyat, ini ayat yang sangat dahsyat. Bagaimana Allah memberikan perintah dengan ucapan hendaklah takut, wal yakhsha, hendaklah takut kepada Allah mereka yang alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ini serem, ini bagian kita nih. Bun, pernah nggak bisa tidur mikirin anak? Pernah nggak Mi? Pak, pernah Pak? Pernah Pak? Sakit gigi paling. Oh, sakit sih. Pernah nggak bisa tidur mikirin anak? Sampai nggak bisa tidur? Sampai beruban rambut. Tuh Uban nih, Uban mikirin si Anu. Uban ini, iya bener. Tuh, Umi, coba lihat abinya, ke suaminya, kepalanya kalau udah KPU, tuh udah KPU, kepala penuh uban. Ini ubannya uban berkualitas atau uban umur? Saya nggak ngomong ya. Itu ada tuh yang ngomong gitu. Tuh uban berkualitas, mikirin umat atau uban apa? Oh salah sambung. Ini ya. Ketika Allah Ta'ala bilang hendaklah takut mereka kalau mereka meninggalkan di belakang mereka generasi dzurriyyatan dhi'afa khaufu alaihim, yang mereka khawatir terhadap masa depan mereka, terhadap kesejahteraan mereka. Nah, tapi Allah subhanallah, Allah maha baik, Allah kasih solusinya. Falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ini adalah dua solusi untuk kita bisa punya generasi yang kuat. Cukup ini dua solusi ini, cukup loh dua solusi ini. Solusi pertama, ayahnya jadi ayah yang bertakwa, ibunya ibu yang bertakwa, itu solusi pertama. Solusi pertama itu. Jadi ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ada ibu-ibu yang bilang, aduh saya nggak ngerti agama, makanya saya sekolahkan anak saya di pesantren. Maksudnya apa? Dia taruh anaknya sebagai menaruh boneka ke sebuah pesantren. Weh, Ustazah, tolong ya didik anak saya nggak ngerti agama. Sok tolong ya, saya nggak ngerti agama, tolong saya titip. Gitu kan ucapan para orang tua kepada guru-guru pesantren, titip anak saya ya, seakan-akan sudah lepas tanggung jawab pendidikan itu darinya setelah anaknya masuk pesantren. Udah zaman sekarang mah gak usah repot-repot, masukin aja anak pesantren. Di pesantren dia ketemu segala macam, kita nggak tahu tuh ya. Pertama soleh, takwa ini udah nggak bisa ditolak, wajib kudu. Suka nggak suka, rela nggak rela, ayo bareng-bareng jadi orang tua yang soleh, yang bertakwa. Kalau susah jangan bertakwa, belajar, ayo marilah belajar jadi orang bertakwa. Mungkin kita belum ada yang bertakwa, tapi ayo. Ini mungkin bisa jadi loh, kalau kita punya
problem di rumah, di anak susah diatur, anak gampang ngamuk, anak susah dibilangin, tantrum, apalagi mogok sekolah, apalagi susah sholat, segala macam susah. Pertama kali tengok ketakwaan kita, jangan-jangan ini problemnya di kita. Problemnya mungkin bisa jadi di kita loh. Karena kita bukan nabi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam punya anak yang tidak taat sama dia dan tidak menjadi Hizbullah, nah Allah itu tidak mencabut SK kenabiannya. Coba kita perhatikan sejarah nabi-nabi, kan ada tuh yang anaknya tidak seperti tidak jadi Hizbullah, malah jadi Hizbul Syaitan. Atau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa, anaknya seperti itu, Ismail alaihissalam. Semua kita pengen punya anak seperti Ismail, bukan? Tapi kita lihat bagaimana sosoknya Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi Nuh seperti itu, bukan berarti Nabi Nuh gak takwa. Nanti ada jawabannya di akhir. Kenapa begitu? Solusi pertama takwa, solusi kedua wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Ini dia. Apa sebenarnya ya? Orang tua taat pada Allah, ngajak anak sholat, orang tuanya sholat on time, ala waktiha. Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh mamanya, uminya sudah berwudu. Syukur-syukur begitu. Atau minimal, hai dengar apa itu? Dengar suara apa itu ya? Oh itu azan nih, ayo kita sholat. Dan uminya kasih gestur, bahasa tubuhnya dengan bahasa yang gembira untuk sholat. Gembira untuk sholat. Ayo kita berwudu. Ayo anaknya dinikah ya, wudu sholat. Ini luar biasa loh kalau ada ibu-ibu yang di rumah tidak ada kegiatan ekonomi, tidak ada kegiatan keluar, ini luar biasa. Ya. Itu. Orang tua taat pada Allah. Suami bagaimana? Jadi imam di rumah. Habis maghrib bilang, nanti habis sholat isya, Abi mau bicara sama kalian semua. Ya, kita rapat kerja keluarga. Abi udah belum bikin begitu? Coba bikin rapat kerja untuk di keluarga kita. Ini loh, kalau bapak-bapak yang kerja di perusahaan kan itu selalu ada tuh, ya kan? Rapat kerja, bikin di rumah. Tadi kata Pak Asep punya impian, bagaimana mungkin bisa punya impian kalau tidak pernah kita diskusikan mau apa keluarga kita. Nanti kita breakdown. Impian itu mau dunia mau akhirat terserah, gitu kan? Ini orang tua taat kepada Allah. Nah, ini yang biru adalah antum kalau yang punya Al-Quran Bayan, ada tafsir Imam Suyuti. Ini kita ambil dari Imam Suyuti ya. Artinya wal yaqulu lahum fi mukhatabatihim wa tarbiyatihim qaulan jamila. Sorry ya, ini bukan kha tapi jim harusnya. Qaulan jamila, jamil indah. Jadi orang tua menggunakan bahasa yang baik dalam mendidik anak dan berkomunikasi. Ini dia. Ini kalau kita nggak punya skill, nggak punya keterampilan komunikasi, bagaimana? Sedikit ya, komunikasi efektif. Mohon maaf, ada yang pernah belajar komunikasi efektif mungkin di kantor, dulu waktu kuliah, waktu mungkin di likoan, ada nggak? Komunikasi efektif. Ada 3 komponen dalam berkomunikasi. Apa sih yang kita gunakan? 3 apa yang kita gunakan? Ini 3 untuk berkomunikasi, apa saja yang kita gunakan? 1, perkataan verbal ya. Kalau saya bilang 3V. 3V pertama verbal, kedua vokal. Vokal tuh apa? Kalau verbal kan kata-kata. Adek yang baik ya, itu kata-kata. Mainnya yang rukun ya, itu kata-kata. Ya. Kalau main ini nanti dengar azan langsung pulang ya, itu kata-kata verbal. Yang kedua vokal. Vokal ini intonasi, rima, irama. Kan kita ngomongnya nggak datar aja ya. Kalau kita pakai apa tuh ada apa ini namanya? Gelombang suara, intonasi. Satu kata, saya kita bilang adek yang baik ya. Oke. Adek yang baik deh. Beda ya?
Vokal ya, vokal itu meliputi intonasi suara, volumenya itu. Lalu yang V ketiga adalah visual, yang dilihat. Apa yang kita lihatkan kepada mereka? Mungkin kita diam tanpa kata-kata. Kita juga tidak ada suara yang keluar, tapi mungkin mata kita melotot, atau tangan kita seperti ini, atau kita langsung mencubit, memukul. Itu gestur, bahasa tubuh. Itu komunikasi juga. Itu komunikasi juga. Bagaimana selama ini yang kita lakukan? Apa komunikasi yang sering kita gunakan untuk anak kita? Visual yang seperti apa? Visual ya. Visual apa? Gestur, bahasa tubuh apa yang sering kita pertunjukkan pada anak kita, pada suami kita, suami kepada istri? Mimik wajah itu masuk ke bahasa tubuh. Cemberut, beda dengan senyum, ya. Ini luar biasa. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum. Anak pagi-pagi bilang, Umi, aku disuruh Bu Guru hari ini bawa daun. Alamak, kenapa baru sekarang bilang lah, ini udah mepet waktunya, nyari daun di mana lagi, depan rumah kita gak ada tanaman, bla bla bla. Panjang kali, lebar kali, luas. Itu kan kejadian kita sama anak-anak. Pagi-pagi nih, anak ini, Umi, kaos kakiku di mana? Anaknya begitu, abinya, Umi, kaos kaki abi di mana? Wah, itu pengalaman ya. Ada hampir semua. Iya. Apa? Respon. Nah, ingat ya tadi respon pertama kita gimana? Kan Umi udah bilang, Umi udah berapa ribu kali bilang, kalau malam tuh siapin semuanya termasuk kaos kaki. Uminya ceramah, padahal bukan majelis taklim di pagi hari ini. Ini Umi karena nggak punya panggung, jadi ceramahnya tidak pada tempatnya ya. Ini komunikasi. Bapak Ibu jujur, sebagai orang tua kita mesti tahu gimana cara berkomunikasi yang efektif. Bukan cuma tahu secara teori, tapi gimana kita praktekinnya. Mungkin kita sudah baca tuntas berkomunikasi dengan efektif, udah baca bukunya, udah lihat udah ikut seminarnya, tapi prakteknya mah kumaha engke. Coba ini. Nah, ternyata adalah 3 V tadi, verbal, vokal, visual, yang paling banyak, yang paling diperhatikan adalah yang visual. Yang paling mempengaruhi seseorang itu yang dia lihat. Apakah abinya tersenyum, atau cemberut, atau muka garang? Ada banyak. Ini terutama, maaf ya bapak-bapak, kan bapak-bapak cenderung tegas, tapi kadang-kadang tegas itu Pak, Betty dengan galak. Saya kemarin tanya sama seorang anak kelas 3 SD, bundamu galak gak? Enggak sih, bunda gak galak, tapi sering marah-marah. Berarti anak ini sudah bisa, maksudnya gini, marahnya si bunda bukan karena si bunda galak gitu loh. Tegas tidak sama dengan keras, tidak sama dengan galak, tidak sama dengan kasar. Ini harus hati-hati Pak menempatkannya. Ya. Dan Umi sabar bukan berarti membiarkan. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika anaknya minta jajan misalnya? Umi, duit 1.000. Umi jajan. Adek, tadi kan udah jajan. Ih, Umi mah pelit, bagi duit. Gitu ya? Apa? Masya Allah. Ini. Nanti komunikasi ini akan kita gunakan sepanjang masa untuk menterapi semua perbuatan yang tidak diharapkan. Nah, ada kata terapi ya, catat ya. Nanti kita bahas di belakang. Ini ya. Nah, ternyata ujung-ujungnya orang tua harus memahami tugas perkembangan anak. Umi kalau bayi sampai setahun seperti ini. Kalau batita di bawah 3 tahun seperti ini. Kalau balita umur 4-5 seperti ini. Kalau usia TK seperti ini. SD kelas rendah 1, 2, 3 seperti ini.
Itu beda-beda. Ente punya anak SMP kelas 2, itu jangan diperlakukan seperti anak TK. Makan masih disuapin. Saya dulu waktu jadi kepala asrama, saya ingat betul. Kalau orang tua berkunjung tuh hari Minggu datang nengok anaknya, itu mereka nyuapin anaknya SMP. Saya bilang, iya ibu, iya bu, ini kan kalau di rumah dulu sih bisa disuapin bu, ini biar kangen. Aduh, ini kelihatannya, Umi ini sayang sekali sama anaknya, tapi ternyata mohon maaf, sebenarnya itu bukan sayang. Jual, lebay, lebay, itu ya. Tugas perkembangan. Jadi sebenarnya apa yang tugas perkembangan tuh gini. Kalau anak sudah umur sekian, itu harus sudah bisa begini. Kalau anak umur segini harus bisa begini. Itu ada ilmunya, silakan browsing. Tugas perkembangan anak umur 10 tahun. Nanti kan keluar tuh. Terus ente cocokin itu sama anak umur 10 tahun tuh di rumah, laki atau perempuan. Oh, anakku laki-laki. Kok kayak begini penampakannya ya? Ini idealnya kayak gini. Berarti belum sesuai ini. Nah, ini apa yang dilakukan begitu? Saya terkesima ketika hari Kamis yang lalu anak saya yang kelas 5 SD bertanya sama saya, "Ibu, apa arti mumayyiz?" Apa arti mumayyiz? Itu PR agama Islam. Terus, ya kami tidak membiasakan selalu langsung menjawab pertanyaan anak. Itu PR apa? Agama Islam. Coba baca dulu bukunya. Jadi dia menemukan di sana mumayyiz. Hari ini kalau ditanya itu kan PR ya kan? Sekarang tanya, Mas Amil, apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah. Mana baik, mana jelek, mana benar, mana salah. Terus kita tanya, kalau Mas Amil sudah mumayyiz belum? Anak itu kita tanya supaya dia bisa memotret dirinya. Itu anak. Nah, kita nggak ngerti tugas perkembangan anak kita apa ya. Ini ya. Ini PR ya, PR. Nah, ini adalah yang keempat, doa. Keempat ini bukan berarti yang pertama, kedua, tiga lebih penting, ini cuma sekedar urutan aja ya. Ya, bagaimana doa kita? Mohon maaf ya, doa disampaikan bukan hanya pas anak sudah lahir, sebelum anak lahir, bahkan sebelum anak itu ada di rahim ibunya. Luar biasa. Bahkan dalam berhubungan pun ada doanya. Doa, bagaimana Allah memberitahu kepada kita ya posisi anak sebenarnya. Coba kita lihat. Ini surat Al-Kahfi ayat 46. Ini informasi bahwa anak itu ya termasuk disetarakan dengan harta dan anak-anak adalah zinatul hayat, perhiasan dunia, ya kan? Lalu di ayat At-Taghabun ayat 14, hati-hati ya, min azwajikum wa auladikum, di antara pasanganmu. Ini bukan hanya istri-istri ya, tapi kalau bahasa Quran kan memang bahasanya kepada muzakkar ya, kepada muzakkar ya, istri-istrimu dan anakmu bisa menjadi fitnah bagimu. Ya, adu ini musuh, ya musuh. Bisa dibayangkan jadi musuh loh. Ini istri dan anak bisa jadi musuh dalam dakwah ya, kita lihat. Atau Ghabun 15-nya fitnah. Ya, sesungguhnya harta dan anakmu menjadi fitnah bagimu. Nah, yang berikutnya ini Al-Furqan ayat 74. Qurrata a'yun. Dan dalam Al-Furqan 74 bentuknya itu adalah apa? Doa. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrat. Ini bentuknya doa kalimatnya. Kalau kita perhatikan ya, ini dia. Bahwa yang pertama itu pernyataan, hanya informasi bahwa anak-anak itu juga harta adalah perhiasan. Makanya ayah-ayah senang banget sama anak-anak. Kalau ayah-ayah capek pulang ke rumah lihat anak-anak imut-imut cantik ini, hilang ya? Itu Abi, capeknya hilang, alhamdulillah, senang lihat anak ya, itu ya. Nah, yang kedua dan ketiga ya, adu dan fitnah, bahwa anak itu bisa menjadi musuh, bisa menjadi fitnah. Ini merupakan
peringatan. Lampu kuning. Hati-hati, be careful. Makanya Allah bilang fadaruhu, hati-hati. Yang ketiga, nah ini doa, permintaan. Artinya gini, doa itu kan permintaan. Udah ada belum? Udah ada belum? Belum. Berarti harus ada proses untuk bisa menjadi sudah. Ya nggak? Kita minta anak soleh, berarti belum. Nah ini adalah doa-doa sebagian ya, doa-doa para nabi. Nah ini juga ada hadis riwayat Muslim ya. Janganlah kalian berdoa yang tidak baik untuk diri kalian sendiri. Ya, afwan ya nih, akhwat nih maaf ya kalau ada sedikit ya sekalian ya. Akhwat kalau dikasih semacam kuesioner, tulislah kelebihan yang kamu miliki. Tulislah kelemahan yang kamu miliki. Itu banyak, ini mah kalangan akhwat karena saya akhwat ya. Itu banyak yang kesusahan menuliskannya. Apa ya kelebihan saya? Saya mah kayaknya nggak bisa apa-apa bu. Nah ini, janganlah kalian berdoa yang tidak baik untuk diri kalian. Saya mah nggak bisa apa-apa bu. Saya mah cuma lulusan SMP loh. Emang nanyain pendidikan terakhir? Enggak, bukan gitu ditanya. Ini ya, janganlah kalian berdoa yang tidak baik buat diri kalian. Janganlah mendoakan yang tidak baik. Tidak baik, anak bandel. Umi udah bilang 1000 kali, kamu kenapa sih? Telinganya taruh di mana? Kamu nggak dengar? Tuli ya. Maaf ya. Ini nih yang ngomong bukan cuma orang amah. Akhwat banyak ngomong kayak gini sama anaknya. Nih, minumnya, minum ya. Minum, tangan kiri. Itu minum pegangnya tangan bagus. Hati-hati ya, ini salah konsep loh Pak Bu. Memang kan kalau tangan kiri ini tangan jelek. Anaknya pinter kritis. Emang nih tangan kiri ini jelek ya? Gitu. Nah loh, yang lebih ekstrim, jangan pakai tangan setan. Nah loh, setan di bawah. Ini tangan aku nih, bukan tangan setan. Saya dengar loh awat ngomong begitu. Ini salah konsep. Dan ini hati-hati juga. Jangan doakan tidak baik. Curhat, istri curhat sama suami. Aduh Bi, aku tuh gak sabar ngadepin anakmu. Bi, itu anakmu tuh Bi. Anakmu emang siapa? Anakmu bukan anakku gitu. Boleh ngomong kayak gitu di sekolah. Ente guru tuh anak-anak muridnya bukan anak kita ya. Tuh Bi, anakmu tuh Bi kurang ajar banget. Nah itu hati-hati nih mulut. Punten ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya ini kita banyak istighfar ini. Kadang-kadang omongan kita ini kan mujarab nih umi-umi nih, Masya Allah loh. Ini umi-umi ini, saya bukan saya main kundang ya, kita main kundang. Ini omongan ibu. Bagaimana umi dan abi, apapun penampakan anak, apapun penampakan anak, abi tetap bilang anak abi yang hebat, yang ganteng, yang pinter, yang soleh. Katakan apa? Apapun penampakan anak, seberapapun kita dibikinnya sewot, tetap bilang anak umi yang cantik, yang sehat, yang soleha, yang pinter. Ya, ini perkataan ya, jadi doa, ya doa. Nah ini hidayah Allah, ya. Kita udah pakai standar mutunya, kita sudah bertanggung jawab, kita sudah sobron ya. Tapi by the way, anyway, ini hidayah Allah ya, bahwa kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada manusia. Anak-anak kita ini mad'u kita, Bapak Ibu. Anak kita ini mad'u kita, binaan kita, mutarobi kita. Jadi bapak-bapak yang udah jadi murobi jangan marah kalau uminya bilang, Abi, nih mutarobi yang di rumah kapan dilikoinnya? Abinya penuh dengan likoan ya, ngisi liko sana, ngisi majlis taklim sana, nggak ya pokoknya ustadz lah gitu ya. Nah, mungkin ada kan abi-abi pegang halako banyak, ya rapat ini, rapat itu, DPC, DPRA ya. Di sini DPR-nya berapa Pak Sep? 12, selusin. Nah itu antum kan turbo nggak? Antum turun ke bawah kan, keliling ke 12 kelurahan ya kan, keren pejabat kita ya. Nah nanti uminya bilang, Abi, ini DPRA inti di rumah mas saya buruh ya. Ini belum dirapati nih, belum rapat. Nah ini ya,
Kita sudah lakukan semuanya. Kita semua serahkan kepada Allah. Berdoa, ya Allah, tunjukilah anak-anakku jalan lurus itu. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim, jadikan kami generasi yang menegakkan sholat. Ini jam 11 ya, betul? Jam 11 ya? Betul ya Pak ya? Takutnya jam saya salah jam 12 gitu. Oke, ya ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa memang hidayah milik Allah. Kita udah berusaha, tapi hati-hati, jangan terlalu prematur ngomongnya. Anaknya belum umur 40. Anaknya belum umur 40, ada yang umur 40 anaknya? Belum. Bapak Ibu pernah kepikiran nggak kalau anak kita umur 40 kita kayak apa penampakannya? Oh, saya dan Pak Joko sudah memikirkan itu. Kami duduk berdua, saya bilang sama Pak Joko, ini ceritanya ya, jangan bisa denger dia. Ayah, alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan bisa kuliah walaupun cuma S1, alhamdulillah. Kira-kira kita bisa ngulain anak nggak ya? Bisa, Allah malah memberi rezeki, kata Pak Joko gitu ya. Iya, aku sangat beriman pada itu. Terus saya buat program Excel, ya. Ini nggak ada papan tulis ya. Coba tolong antum bisa bayangkan, ya. Ini di atas, ya, ke samping, tulis tahun. Sekarang 2015 ya. 2015, 16, 17 dan seterusnya berjalan, oke. Di sebelah sini kolom ke bawah itu Umi, Abi, ini Abi ya. Abi umur berapa? Abi, Umi, anak pertama, kedua dan seterusnya. Nanti di bawah kolom tahun itu umurnya, gitu, ya. Nanti ini adalah berisi angka-angka umur berjalan, oke. Kebayang nggak ya? Kebayang ya. Nah, nanti antum kasih blok warna, ya. Nanti bisa bikin kasih blok warna. Misalnya anak pertama sekarang berada di kelas berapa? Misalnya SMA kelas 1, berarti abu-abu. Abu-abu kan? Nah, kira-kira kalau kelas 1 berarti dia lulus SMA tahun berapa? 2015 kelas 1, 2016, 17. Berarti 3 tuh abu-abunya. Gitu kan? Begitupun seterusnya. Saya buat itu. Anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan saya sekarang tahu insya Allah kalau nggak ada halangan anak saya nomor 7 akan selesai S1-nya tahun 2032. Iya, wisuda. Oh, kalau wisuda yang pertama sudah kemarin. Tanggal 18 April wisuda SMA anak saya pertama. Nah, itu saya buat satu keterangan. Tahun 2017 ada 4 anak yang akan melanjutkan sekolahnya. Ada anak yang kuliah, ada yang masuk SMA, ada yang masuk SMP, ada yang masuk SD. Tahun 2017. Kalau antum bikin semacam itu, antum bisa lihat peta perpolitikan keluarga antum. Politik, sosial, budaya. Nah, politik, ekonomi, sosial, budaya, rumah tangga antum seperti apa, bikin kayak macam itu. Itu baru ngomong sekolah. Belum ngomong nikah, nanti anaknya nikah tahun berapa? Anak saya pertama sudah nulis di Big Dream-nya menikah tahun 2022 dengan laki-laki yang soleh, hafalannya 30 juz. Lalu begini tinggi badannya sekian. Ada speknya kayak komputer, Bu. Ada. Ini ya. Tapi anyway, by the way, kita udah bikin kayak macam itu. Kita udah buat kayak macam itu. Ya, kita serahkan kepada Allah hasil akhir. Oke? Itu baru tadi sesi 1. Sekarang kita seri 2. Silakan yang bawa Al-Quran buka Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan selesai ya. Selesai sesi ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mau bacakan? Bisa dibaca dengan jelas di belakang, Pak? Bu, di belakang bisa terlihat jelas? Oh, ini nggak ada syakalnya ya? Nggak ada syakalnya ya? Ada rambutnya. Nggak ada. Orang gundul, ini Al-Quran, Pak. Bukan kitab gundul. Quran gundul ya. Wawassayna insana biwalidayhi ihsana. Oke. Ini kalau subhanallah ya, luar biasa. Informasi ya. Saya punya seorang guru
tolong jangan deskripsikan guru saya sebagai apa-apa ya. Namanya Munif Khotib, katanya Syiah sih. Tapi dia guru saya. Saya tidak membanggakan dia sebagai Syiahnya ya, tidak ya, jangan salah paham. 2010 yang lalu saya berkesempatan kuliah di Surabaya, ambil bukan profesi ya, kecakapan untuk jadi konsultan sekolah berbasis multiple intelligences. Dia cerita sama kami bahwa dia punya seorang kawannya ini adalah seorang ahli pendidikan dari Finlandia. Pak Munif bilang sama kami, saya sudah kirimkan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris kepada kawan saya ini. Kok saya lupa ya nama Mr. siapa ya. Terus si Pak Munif pesan, ini kitab suci agama kami. Boleh kalau Anda punya waktu luang, tolong Anda pelajari kitab suci kami, dan tolong Anda bisa tunjukkan kepada saya berapa yang H0, berapa yang H1 tentang pendidikan. Ini kalau teman-teman yang pernah kuliah tahu deh maksudnya H1 H0 ya. Hipotesa benar, hipotesa salah. Kurang lebih 3-4 bulan kemudian, Miss ini ya, yang bukan muslim ini, yang orang Finlandia ini ngirim email ke Pak Munif. Mr. Khatib, saya telah membaca kitab suci Anda dan saya sudah klasifikasikan di dalam kitab suci Anda ada 80 frase, dia bilang 80 frase berkenaan dengan pendidikan dan semuanya H1. Allahu Akbar, H1. Iyalah, Allah yang ngomong gitu kan. Ada 80 ayat dalam Al-Quranul Karim yang itu berisi tentang kaidah-kaidah pendidikan. Dan semuanya benar kata orang Finlandia non-muslim. Dan apa yang dia bilang berikutnya? Mr. Khatib, apakah Anda mengizinkan saya untuk menjadikan 80 ayat ini jadi bahan penelitian kami, dan kami akan lahirkan teori-teori baru di 10-20 tahun yang akan datang di dunia ini? Merinding kita. Coba Bapak Ibu ini non-muslimah, bukan Islam, orang Finlandia hari ini sedang mempelajari Al-Quran kita untuk melahirkan teori-teori baru pendidikan yang nanti akan diliris 10-20 tahun yang akan datang. Dan salah satu ayatnya adalah ini, Al-Ahqaf ayat 15. Ketika Allah berkata dengan kata wawasaina, ada yang pernah belajar bahasa Arab? Wasiat, kami telah wasiatkan. Wasiat ini tidak sembarangan, sesuatu yang benar-benar luar biasa, sakral. Wasiat ini diberikan oleh seseorang, kalau dalam hubungan manusia, oleh seseorang yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih penting, betul? Ya, wasiat. Saya mewasiatkan, misalnya orang tua memberi wasiat, ya kan? Nah, lalu diberikan wasiat kepada siapa? Wasiat ini juga diberikan kepada orang yang bukan sembarangan. Wasiat ini diberikan kepada orang yang dipercaya bisa bertanggung jawab, itu kan? Contoh nih, misalnya antum punya orang tua sudah tua ya, orang tua sudah sepuh, umur misalnya 80 tahun, lalu orang tua itu punya aset ya, punya tanah di 10 titik, punya apartemen, punya ruko, punya rumah, punya villa. Oh, Pak Asep manggut-manggut ya, Pak Asep berpikir saya lah orang tua itu nanti, amin ya, boleh begitu. Ini orang tua 80 tahun ini punya aset segini banyak, lalu dia kumpulkan anak-anaknya, lalu dia wasiat. Atau yang lebih profesional, dipanggil pengacaranya ya, wahai pengacaraku, saya hari ini mau menulis wasiat. Luar biasa, kapan kita punya pengacara ya? Tolong tulis tanah yang di sana itu nggak banyak, cuma 20 hektar, itu tulis tidak saya berikan kepada anak-anak, itu saya mewakafkan untuk bikin pesantren misalnya. Itu mikirnya jangan materialis ya, mikirnya akhirat ya. Jadi punya aset banyak untuk akhirat gitu kan.
Itu 20 hektar adanya di mana tuh? Misalnya di Wonogiri, ada nggak sih tanah sebanyak itu? Nggak ada ya, hutan jati semua itu ya. Kayak gitu. Wasiat itu diberikan pada orang yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih penting kedudukannya, kepada orang yang dipercaya bisa bertanggung jawab melaksanakan wasiat itu. Contoh pengacara tadi. Untuk masalah itu, saya supaya tidak lupa, antum bisa silakan buka Al-Baqarah nanti di rumah ya, ayat 282. Itulah ayat terpanjang di Al-Quran tentang muamalah. Di situ nanti ada kata-kata pengacara, walaupun nggak ada wali ya di situ ya. Jadi boleh punya punya pengacara. Nah, Allah di sini ya, di ayat ini Allah memberi wasiat kepada siapa? Kepada manusia, al-insan, wasainal insan. Ya, apa wasiatnya? Biwalidayhi ihsana, berbakti pada orang tua. Kita semua manusia dapat wasiat ini dari Allah. Saya bilang sama suami saya semalam, Mas, kau tahu apa yang ada di otakku dan di hatiku? Di otakku ini ada 7 anak, ada 2 orang tua, dan banyak adik kandung dan adik ipar, saudara ipar. Hanya mereka yang ada di otak. Saya bermimpi, kapan kita mengajak ibunya Pak Joko maksudnya berangkat umroh? Kapan kita bisa menjamin gizinya, kesehatannya dengan perfect, dengan sempurna? Kita siapin apa untuk gizinya, susunya, obat-obatan, vitamin-vitaminnya, semua sempurna ini untuk sebulan ya Bu. Ini uang jajannya ya Bu. Ya Bu, Ibu nggak usah pusing kalau apa-apa. Anak yang paling siaga adalah kita. Pernah nggak kita bilang sama diri kita? Kita bilang sama ibu kita, mungkin masih ada ibu, masih ada ayah. Kalau jauh telepon, mohon maaf ya Mak, mohon maaf ya Bu, saya belum menjadi anak yang siaga. Bahwa birrul walidain itu perlu kesiagaan. Orang tua sakit, kita nggak bisa segera datang. Karena apa? Pekerjaan. Orang tua sakit, kita nggak bisa datang karena maaf ya Bu, anak-anak lagi ujian. Anak-anak. Orang tua sakit, kita nggak bisa datang karena kita nggak punya ongkos. Misalnya orang tua jauh. Orang tua sakit, butuh biaya, kita cuma bisa kasih sedikit. Ya, berbakti pada orang tua. Saya bilang sama teman-teman ketika saya buka tentang financial planner, bahwa untuk semua ibadah kita butuh uang, teman-teman. Untuk birrul walidain butuh uang. Coba, siapa yang berbakti pada orang tua nggak pakai duit? Oke. Orang tua kita butuh makanan yang bergizi. Jangan sampai orang tua kita lapar. Jangan sampai orang tua kita bajunya nggak pernah ganti. Kita belikan dia baju yang layak. Jangan sampai orang tua kita tinggal di rumah yang tidak layak. Jangan sampai orang tua kita kesepian. Orang tua itu butuh kita, kehadiran kita, siaga satu. Orang tua telepon, Le, kamu di mana? Nih orang Jawa ya. Le, kamu sehat? Ya Bu, sebenarnya itu telepon basa-basi, dia pengen ketemu sama anaknya. Saya mau bilang gitu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kami adalah anak siaga. Kapanpun orang tua telepon, saat itu kita langsung meluncur ke orang tua. Saya bilang sama Pak Joko, itu panggilan surga. Itu panggilan surga, nggak boleh di-delay, nggak boleh di-delay. Masya Allah ya akhwat, ya akhwat. Coba ini, Allah wasiatkan kita buat berbakti pada orang tua. Orang tua kita, apakah masih hidup? Kalau orang tua kita sudah meninggal, besok kapan lebaran haji? Potong hewan kurban atas nama orang tua kita, itu berwajib kita. Kapan kita umroh? Badalin umroh bapak kita, badalin umroh ibu kita. Itu birrul walidain. Tapi kita harus perhatikan posisi kita di sini sebagai anak, dan sekarang kita adalah orang tua. Ini memberi isyarat kepada kita bahwa kita juga adalah orang tua yang harus mempersiapkan anak-anak kita bisa berbakti pada kita. Dan itu tidak bisa tidak, kita harus kasih gestur yang memadai bahwa kita berbakti pada orang tua kita. Anak kita tengok kita, dia akan lihat, oh umi abinya itu sangat sayang sama nenek kakeknya. Oh umi abi itu sangat sayang sama mbahnya. Saya pernah pada saat itu saya mau berangkat saya mau berangkat liko. Terus di perjalanan
Suami saya kasih tahu, ibu telepon, ibu sakit. Saya langsung bilang sama murabi saya, mohon maaf saya sudah berangkat Mauliko, tapi saya nggak bisa, saya harus belok arah ke rumah orang tua suami. Dan orang tua suami saya tinggalnya di Bogor. Waktu itu kami ada di Cikupa. Terus ini jangan salah paham cerita ininya ya, settingannya. Itu sudah sore, jam 4 sore. Kami berangkat naik kereta. Terus saya menguatkan suami saya, kita berangkat sekarang juga. Kata suami saya, apa nggak kita transfer aja uangnya? Saya bilang, ibumu nggak hanya butuh uangmu. Ini maaf ya, ini saya diskusi sama suami saya itu ya. Ibu nggak hanya butuh uang kita, ibu butuh kehadiran kita. Saya bilang gitu. Nanti kereta terakhir ke Tangerang udah nggak ada, nggak peduli, ada taksi. Saya bilang, jadi by the way apapun whatever, akhwat fillah, ikhwah fillah, bagaimana panggilan orang tua kita bisa jadikan sebagai panggilan surga? Apalagi orang tua yang deket. Orang tua yang deket, cuma deket satu kelurahan, kecamatan, alhamdulillah. Yang jauh di sana, nggak bisa datang tiap telepon. Apa kabar Mbok? Apa kabar Mas? Saya apa ngomong Jawa atau ngomong Sunda apa Dama? Apa gimana ngomong apalah terserah, yang bahasa yang santun, yang sopan. Kalau orang Jawa bahasanya apa itu kromo inggil gitu. Nah kalau kita, performa kita, penampakan kita menunjukkan bakti kita kepada ayah ibu kita yang nenek kakeknya anak kita, itulah yang paling bermakna bagi mereka. Kita siapin dari sekarang agar anak kita berbakti pada kita. Kita bilang sama anak kita, nanti kalau ibu tua, kamu mau nggak ngurusin ibu? Bilang dari sekarang. Karena saya punya satu keadaan yang saya lihat, ya saya sedih banget. Ada orang tua, ini anaknya banyak dan kaya semua, anaknya ditaruh, orang tuanya dikasih rumah di Pondok Indah besar di Jakarta, Pondok Indahnya ya, bukan Pondok Indah situ ya, Pondok Indah Jakarta ya. Pondok Indah Jakarta itu rumah-rumah elit ya kan. Itu kebetulan orang tuanya ini sudah sepuh, umurnya sudah 70-an lebih gitu ya, hobinya jalan-jalan. Lalu anaknya bayar seorang pembantu rumah tangga pulang pergi, dan kemanapun si orang tua ini mau jalan-jalan ke mall, kemana-kemana, pembantunya yang nemenin sama sopir. Anak-anaknya sibuk bisnis, sibuk kerja segala macam, cuma nggak pernah nengokin. Yang penting uang masuk, ATM penuh, kartu kredit penuh. Apakah itu berbakti? Tidak kan? Ya, jadi memang bahwa Al-Ahqaf ayat 15 ini memberi wasiat pada kita sebagai anak, kita sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua mempersiapkan anak untuk berbakti itu gimana? Coba lihat fasenya. Ya, ini ada fase perkembangan dalam mendidik anak. Ya, masa kandungan. Jadi menyiapkan anak yang berbakti ini dari dia baru ada dalam kandungan, bahkan sebenarnya jauh hari dari memilih pasangan. Kita lihat masa kandungan, waktu umi hamil, gimana makannya? Apa ngikutin hawa nafsu? Malas makan, ya udah nggak makan, cuma minum air aja. Senangnya pop es, ya udah minum pop es melulu tiap hari. Oh senangnya bakso, ya udah makan bakso. Ada saya lihat ini sebagian akhwat yang mengikuti keinginan, saya bilang nafsunya, kalau saya bilang ya, dia ini periode masa kandungan ini 3 bulan pertama, coba pernah nggak dapat pengarahan dari bidan? 3 bulan pertama ini masa pembentukan jantung dan otak, mata, 3 bulan kedua begini, ketiga. Padahal trimester pertama ini justru yang paling berat, karena mungkin mual, ya kan, pusing dan seterusnya. Tapi harus konsumsi makanan yang banyak proteinnya, dan makanan banyak protein itu cenderung amis, bikin mual. Akhirnya nggak usah lah, aku nggak bisa makan lah daripada muntah gitu. Ada nggak di sini yang lagi hamil harus diinfus terus? Ada? Alhamdulillah wa syukurillah, saya 7 kali hamil, 7 kali melahirkan, 4 kali normal, 3 kali sesar, sudah steril sekarang. Nggak boleh, kata dokter kalau mau jihad nggak usah, yang melahirkan udah nggak boleh, jadi jihad yang lain katanya gitu. Makanya penting jihad saya sekarang. Nah ini masa kandungan gimana? Lalu masa nyapi, udah masa kandungan, lahir, anak itu disusui. Berapa bulan anak ASI eksklusif? Saya
Saya lihat, saya prihatin, saya sedih, saya menangis. Begitu banyak akhwat yang mengutamakan pekerjaannya di pabrik. Mohon maaf ya kalau kerja di pabrik, nggak bisa ASI eksklusif, Bu. Akhirnya anak itu cuma disusui cuma berapa minggu. Bahkan sebelum ditinggal cuti itu, cuti kan 3 bulan misalnya ya, cutinya udah ambil sebulan sebelum melahirkan, 2 bulan, lalu anaknya sebulan doang minum ASI, lalu kasih botol, katanya apa? Latihan biar dia nggak kaget nanti Mimi pakai botol. Nangis saya. Saya bukan bidan, saya bukan dokter ya Pak ya, Bu. Tapi saya juru kampanye ASI eksklusif. Saya sangat sedih sama akhwat-akhwat ini, sama ibu-ibu pada umumnya. Padahal Bapak Ibu tahu, di dunia ada namanya Liga ASI Dunia. Bapak Ibu tahu di mana adanya? Liga ASI Dunia. Siapa yang bikin itu? Perempuan-perempuan mana? Itu ada bukunya, silahkan cari bukunya. Kalau yang masih mau melahirkan lagi, Seni Menyusui Bayi. Liga ASI Dunia dibikin oleh perempuan-perempuan Prancis. Di sana ada bank ASI, dan ASI mereka disebarkan ke Nigeria, ke Somalia, ke Ethiopia, ke Habasyah itu. Lalu anak-anak sana, anak-anak Afrika yang notabene orang tuanya Muslim, minum ASI orang Prancis itu. Nyata, fakta. Itu buku-buku tua loh, bukan buku zaman sekarang. Dan Liga ASI itu berdiri tahun 70-an. Pada saat saya lahir 73 sudah ada. Dan di hari ini Indonesia mungkin dirajak masih belum banyak akhwat yang sukses ASI eksklusif. Ini sangat prihatin. Dan para bapak, bagaimana bapak? Saya nggak nyusuin. Oh, bapak punya peran besar dalam mensukseskan program ASI eksklusif. Bapak harus kasih gizi yang bagus, dan nomor 1 bapak kasih suasana psikologis yang luar biasa damai untuk para umi, para ibu yang sedang hamil. Karena ibu-ibu sebenarnya tidak boleh sedih. Ibu-ibu nggak boleh sedih kalau lagi hamil. Kalau sedih ini bahaya. Ini harus tahu Bapak Ibu. Silahkan pelajari ya, di buku-bukunya banyak. Masa kandungan, masa menyaping, lalu kita lihat masa berikutnya. Ini dia. Hatta idza balagha asyuddah. Ini Qur'annya ya. Ini Qur'annya. Hatta idza balagha asyuddah. Sampai dia masuk masa baligh. Masa baligh umur berapa? Anak perempuan menstruasi, anak laki-laki mimpi, itu usia kurang lebih 11 tahun. 11, 12 ya. Dan sekarang mungkin bisa diprematurkan karena kondisi sekarang kayak begini. Ya, coba lihat. Di antara masa menyapih dan masa balik ini ada masa apa? Kalau udah masa balik berarti ini masa balik, berarti kalau 11 tahun itu harusnya sudah bisa dia berbakti pada orang tua. Maka PR besar, tantangan ya, bukan masalah. Tantangan besar kalau antum punya anak 11 tahun belum bisa berbakti pada antum. Harus sudah selesai. Nah ini, di antara masa menyapi dan masa balik, ini ada masa balita dan anak-anak. Nah pada saat ini, masa balita dan anak-anak inilah kita menyiapkan dia menjadi anak yang mukallaf. Mukallaf itu siap menerima beban. Karena kalau dia sudah balik, dia udah wajib sholat, wajib puasa, wajib, gitu kan? Berarti dengan demikian dalam psikologi Islam tidak ada masa pubertas. Ini dia. Kabar buruk apa kabar baik nih? Enggak ada masa pubertas. Jadi dari masa balita dan anak-anak langsung ke masa balik, langsung mukallaf. Tapi coba lihat anak-anak kita SD kelas 6, 5, 6, SMP kelas 7, 8 itu di banyak ini masa puber. Jadi masa bingung dia, konsep diri belum dapet dan lain-lain. Masa gamang, masih boro-boro dia menghadapi orang tuanya, bagaimana harus bersikap sama orang tua yang baik dan benar. Masih bingung. Belum bisa memimpin dirinya. Harusnya masa balik dia sudah bisa mendrive dirinya. Itu rahasianya kenapa Usama bin Zaid umur 17 tahun bisa jadi panglima perang. Karena pendidikannya seperti ini. Pendidikan bersandar Quran. Kita lihat ya. Nah, ada lagi dalam Quran ini ayat yang sama. Ya, masa balik kedua, yaitu usia 40. Bapak-bapak, ibu-ibu usia 40. Ada orang bilang puber kedua. Ya, sorry. Ya. Jadi masa balik ini balik ini kalimatnya ada. Balagha ini 2 kali. Di saat selesai masa anak-anak usia 11-12 tahun, ya, 13 tahun, menyudahi masa anak-anaknya, lalu dia masuk masa remaja, masa mukallaf. Dan pada masa mukallaf dia harus menjadi seorang mumayyiz, ini idealnya. Mumayyiz. Dia bisa bedakan mana baik, mana yang tidak baik, yang buruk. Maka dia tahu
dia bisa menahan diri. Dia bisa bilang gini, Abi beliin aku HP dong. HP untuk apa? Pokoknya beliin aku HP, Abi. Teman-teman semua udah punya HP. Ada anak yang begitu? Semalam anak saya yang kelas 5 di samping saya bilang, Ibu, gimana kalau aku ulang tahun hadiahnya HP? Ulang tahun berikutnya bulan Juli besok, yang ke-11. Ulang tahun ke-11 dia minta HP. Saya cuma liatin wajahnya dan saya tidak berkata apa-apa. Cuma terus saya gini, oh Mas Amil mau HP. Ya udah deh, kalau nggak ulang tahun besok SMP deh Bu. Kan nanti aku SMP mau ke Al-Kafi, dia bilang. Al-Kafi itu pesantrennya di Bogor. Oh, boleh nggak di Al-Kafi itu bawa HP? Nggak tahu Ibu. Saya cuma bilang gini, memang kita punya banyak keinginan.